Kali ini kita akan belajar tentang memahami cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada bentuk aljabar, ada pula bentuk sederhananya. Nah, di soal nomor 1 itu ada 2x per 4x ditambah 2, dan bentuk sederhananya adalah x per x tambah 1. Mengapa demikian? Karena di sini 2x per 4x tambah 2 ini kita sederhanakan dan semuanya dibagi dengan 2. Sebenarnya di sini hasilnya adalah x per 2x tambah 1 ya, bukan x tambah 1. Jadi di sini sebenarnya adalah 2x tambah 1. Nah, yang kedua adalah 3x ditambah 6y per 9x ditambah 12. Jadi di sini bentuk sederhananya itu adalah x ditambah 2y per 3x tambah 1. Nah, di sini kenapa bisa menghasilkan x tambah 2y per 3x tambah 4? Karena di sini di bentuk aljabarnya nomor 2 semuanya kita bagikan dengan 3, maka menghasilkan x ditambah 2y per 3x ditambah 4. Kan 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, kita melangkah ke soal yang ketiga, yaitu a kuadrat ditambah a per b per 4a ditambah 4b. Nah, di sini kenapa bentuk sederhananya adalah a per 4? Di sini kan a kuadrat ditambah ab itu bisa juga sama dengan a dikali a tambah b. Dan yang 4a ditambah 4b itu bisa juga ditulis sebagai 4 dikali a tambah b. Nah, di sini yang a tambah b-nya bisa habis dibagi, jadi a tambah b dibagi a tambah b hasilnya 1, maka menyisakan a per 4. Selanjutnya kita melangkah ke mengoperasikan kemudian menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada kolom bentuk aljabar dioperasikan dengan bentuk aljabar, ada pula bentuk sederhananya. Nah, dapat kita lihat soal nomor 1 itu 10 per 3x ditambah 8 per 3x menghasilkan 6 per x. Dan kemudian soal nomor 2 itu 2 per a kurang 1 ditambah 4 per a tambah 2 yang menghasilkan 6a per a dikurang 1 dikali a tambah 2. Selanjutnya kita perhatikan penyelesaian ini. Ada soal nomor 1 tadi, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja jumlahkan 10 ditambah 8 menghasilkan 18. Jadi hasilnya adalah 18 per 3x. Kenapa kemudian menghasilkan 6 per x? Karena keduanya ini kita bagikan dengan 3, kita sederhanakan lagi. Kenapa dibagi 3? Karena 18 bisa dibagi 3 dan 3 juga bisa dibagi 3. Makanya kita bagi 3, menghasilkanlah 6 per x. Dan soal kedua, 2 per a kurang 1 ditambah 4 per a tambah 2. Di sini kita samakan penyebutnya dulu. Kita memakai penyebut a kurang 1 dikali a tambah 2. Kenapa menghasilkan 2a tambah 4 ditambah 4a dikurang 4? Karena di sini a kurang 1 dikali a tambah 2 kita bagi a kurang 1 menghasilkan a tambah 2, kemudian a tambah 2 dikali dengan 2. Maka menghasilkan 2a tambah 4. Begitu pula yang selanjutnya. Di sini kan a kurang 1 dikali a tambah 2, kemudian kita bagi a tambah 2, maka sisa a kurang 1 dikalilah dengan 4, maka menghasilkan 4a dikurang 4. Selanjutnya kita samakan yang sejenis, yang ada variabel a dan yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini kebetulan 2a ditambah 4a itu sama, variabelnya sama-sama memiliki variabel a, dan kemudian 4 dengan min 4 itu tidak memiliki variabel, makanya disusun seperti ini. Setelah sudah disusun seperti itu, maka kita jumlahkan saja langsung, dan kemudian 2a ditambah 4a sama dengan 6a ditambah 4 dikurang 4 kan 0, jadi sisa 6a, maka menghasilkanlah 6a per a kurang 1 dikali a tambah 2. Selanjutnya kita melangkah ke soal berikutnya. Di sini kita lihat ada 3 poin, nomor 3, 4, dan 5. Dapat kita lihat yang ketiga itu 4a per 3x kurang 4 per 2x.
dia hasilnya adalah 4A dikurang 6 per 3X. Dan yang keempat itu 2A per 3X dikali 2X dikurang 6 per 12A. Selanjutnya XY per Z dibagi dengan X per YZ menghasilkan Y kuadrat. Untuk penyelesaiannya, perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Nah, kita fokus di nomor 3 dulu, di mana ada 4A per 3X ditambah 4 per 2X. Nah, di sini kebetulan karena penyebutnya tidak sama, makanya kita samakan dulu. Cari perkalian yang bisa membagi 3 dan bisa membagi 2. Nah, itu kita pakai 6X. Jadi di sini 6X dibagi 3X hasilnya adalah 2, maka 2 dikali 4A menghasilkan 8A. Begitu pula dengan 4 per 2X, maka menghasilkan 12. Setelah kita selesaikan seperti ini, maka semuanya kita bagi dengan 3 karena bagi dengan 2. Karena di sini kenapa bagi 2 tidak dibagi 3? Karena 8 tidak bisa dibagi 3. Makanya dan kenapa langsung disederhanakan saja? Karena di sini 8A dikurang 12 tidak bisa karena 12 tidak memiliki variabel A. Artinya apa? 12 dengan 8A ini tidak senilai. Tidak sejenis. Oke, tidak sejenis. Jadi di sini makanya langsung kita sederhanakan saja. Semuanya kita bagi dengan 2, maka 6 bagi 2 hasilnya 3X, 8A dibagi 2 hasilnya 4A, dan 12 bagi 2 hasilnya 6, maka menghasilkanlah 4A dikurang 6 per 3X. Selanjutnya kita melangkah ke nomor 4. Coba perhatikan. 2A per 3X dikali 2X dikurang 6 per 12A. Di sini karena dia perkalian berarti tidak perlu lagi disamakan penyebutnya. Langsung saja kalikan. Maka 3X dikali 12A menghasilkan 36AX. Dan 2A dikali dengan 2X kurang 6 menghasilkan 4AX dikurang 12A. Nah, di sini semuanya kita sederhanakan dibagi dengan 4, maka dibagi dengan 4A, maka menghasilkan X dikurang 3 per 9X. Selanjutnya, perhatikan di nomor 5. Kita punya XY per Z dibagi dengan X per YZ. Berarti untuk pembagian itu kita sama dengan perkalian, cuman untuk di sini pembilang dijadikan penyebut dijadikan pembilang, kemudian dirubah menjadi kali, maka menghasilkan XY kuadrat Z per XZ. Nah, XZ kemudian kita habis, maka sisa Y kuadrat. Nah, untuk adik-adikku sekalian, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Semangat!